Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nur Anissa Anisyarah dengan NPM 211706101. Saya akan menjelaskan secara singkat sejarah bahasa Indonesia, kebijakan pemerintah yang menyertai eksistensi bahasa Indonesia. Sejak abad ke-7, bahasa Melayu digunakan sebagai fondasi perkembangan bahasa Indonesia. Melayu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan. Bahasa Melayu digunakan hampir di seluruh Asia Tenggara. Dilihat dari prasejarah seperti prasasti. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Perlunya bahasa persatuan untuk berkomunikasi para pemuda bangsa. Indonesia memiliki beragam suku dan budaya yang memiliki bahasa daerah. Akibatnya, komunikasi antar sesama sulit untuk dipahami. Dan para pemuda bangsa mencetuskan untuk memiliki bahasa persatuan agar komunitas antara sesama dapat dipahami secara jelas. Pada tanggal 28 Oktober 1928 melalui Sumpah Pemuda diikrarkan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nasional. Kejelasan ikrar tersebut terdapat pada urutan ketiga dalam isinya, yang diungkapkan pada kalimat "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Bahasa berkait dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka dari itu, pengaturan masalah kebahasaan yang kompleks perlu didasarkan pada politik yang memadai, sehingga diperlukannya kebijakan politik yang tercatat. Sebagai upaya menjaga eksistensi bahasa Indonesia, salah satu kebijakannya adalah Undang-Undang Bahasa. Sejak 9 Juli 2009, keberadaan dan penggunaan bahasa Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Bahasa Indonesia dalam undang-undang ini disebut sebagai berfungsi jati diri bangsa dan kebanggaan nasional, dan juga dikukuhkan sebagai bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak hanya disebutkan dalam undang-undang, disebutkan juga pada peraturan presiden atau Perpres nomor 63 tahun 2019 oleh Presiden Joko Widodo tentang penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dalam pidato resmi presiden atau wakil presiden serta pejabat negara lainnya, dan penggunaan bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Cukup sekian ringkasan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.